Kebiasaan adalah faktor kunci penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang. Hanya saja, memiliki dan membangun sebuah kebiasaan yang tepat itu susah. Kita semua tahu lah ya. Nah, beberapa alasan diantaranya udah saya jelasin di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silakan nonton itu dulu ya. Alasan lainnya tuh juga adalah karena kita tidak membangun dan membuat sebuah kebiasaan baru yang menjadi standar gaya hidup kita, default kebiasaan. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita kesulitan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Di sini saya akan coba bahas teman-teman, gimana sih cara kita menghilangkan kebiasaan negatif kita. Cara yang pertama nih, buatlah diri kita terbiasa untuk melakukan sesuatu yang positif. Lah kan mau menghilangkan kebiasaan buruk, kok malah disuruh melakukan sesuatu? Gini teman-teman, waktu itu kan cuma satu ya sebagai sebuah timeline hidup. Ketika kita melakukan sesuatu yang lain, maka kita tidak sedang melakukan sesuatu yang lain, benar gak? Simpelnya, kalau kita sedang melakukan kegiatan positif, maka kita sedang tidak melakukan kegiatan negatif. Jadi kebiasaan buruk jadinya hilang tuh dalam timeline waktu kita. Dengan melakukan kegiatan positif, selain kita bisa menghilangkan kebiasaan negatif, kita juga akan menarik kebiasaan positif lainnya. The law of attraction istilahnya. Percaya deh dengan the law of attractions. Ada kok bukunya di internet. Teman-teman silakan Google aja. Dan konsep ini tuh udah banyak orang yang membuktikannya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, coba deh teman-teman ingat-ingat lagi kisah-kisah sukses orang-orang yang pernah teman-teman perhatiin. Pasti tuh sebagian besar mereka mengawali kesuksesannya dengan rangkaian kegiatan positif. Bill Gates nih misalnya. Bill Gates itu teman-teman, dia hobi programming. Ketemu temen namanya Paul Allen, hobi programming juga. Kegiatan positif, ketemu teman yang juga melakukan kegiatan positif. Terus mereka berteman, hubungan positif juga. Terus jalanin hobi bareng. Habis itu masuk kampus Harvard bareng juga. Habis itu karena mereka saling berkolaborasi, jadi deh Microsoft, salah satu perusahaan terbesar di dunia sekarang. Tapi jangan lupa juga, ketika kita melakukan kegiatan positif, libatkan juga sebanyak mungkin orang-orang positif di sekitar teman-teman. Kalau perlu habiskan waktu sebanyak mungkin tuh dengan mereka. Nah, kalau seandainya kebiasaan positif ini udah teman-teman lakuin, udah teman-teman cari dan teman-teman udah coba konsisten, tiba-tiba kebiasaan buruk teman-teman tuh kambuh lagi. Nah, kalau kambuh, kita coba nih langkah kedua, kita paduin dengan langkah yang kedua. Cara keduanya itu dengan mengubah lingkungan kita. Perubahan lingkungan yang seperti apa yang harus kita wujudkan? Yaitu dengan membuat lingkungan fisik di sekitar kita selalu mencondongkan kita agar melakukan kegiatan positif yang ingin kita lakukan. Kalau perlu nih teman-teman, buat lingkungan kita itu seolah-olah memaksa diri kita berbuat positif. Lah, memaksa kan nggak baik, bukan gitu teman-teman. Memaksa di sini adalah dengan membuat kita sadar dengan apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Pernyataan saya ini terinspirasi setelah saya nonton video seorang psikiatris, Judson Brewer. Dalam presentasinya yang berjudul A Simple Way to Break Bad Habits. Praktisnya gimana sih dalam mengubah lingkungan? Yaitu dengan kita permudah diri kita melakukan kebiasaan baik dan kita persulit diri kita melakukan kebiasaan buruk. Contoh nih, kalau kita sering telat bangun tidur karena kita punya kebiasaan mematikan alarm yang seharusnya tidak kita matikan, maka kita buat pengkondisian alarm dalam mode seefektif mungkin yang nantinya mempermudah kita segera bangun tidur sesaat mendengar suara alarm. Caranya bisa dengan memilih nada atau alarm yang seefektif mungkin. Alarm yang seefektif mungkin ini gimana sih? Salah satu ide saya nih teman-teman bisa rekam suara teman-teman sendiri. Nah,
jadikan rekaman suara teman-teman ini jadi nada alarm. Nah, rekamannya seperti apa? Yaitu rekaman teman-teman berteriak. Nih contohnya ya. Woi, ingat woi, orang sukses itu gak bangun siang. Ingat kalau nikah itu butuh duit, bukan iler. Bangun woi, mandi, sholat, kerja. Diulang rekamannya sampai 7 kali, terus jadikan suara rekamannya sebagai nada dari alarm teman-teman. Selanjutnya, pada malam hari sebelum tidur, taruhlah alarmnya cukup jauh dari jangkauan kita, agar kebiasaan kita mematikan alarm tidak bisa terjadi. Namun, radiusnya masih cukup untuk membuat kita terbangun dengan suaranya saat alarm berbunyi. Kalau perlu, HP yang kita jadiin alarm tadi itu kita sambungin ke speaker. Nah, pas alarmnya berbunyi, suaranya kan akan lebih kenceng. Jadi pastinya dan seharusnya kita bisa bangun gara-gara bunyi alarmnya. Nah, contoh kasus yang lain nih misalnya, kita mau batasin penggunaan sosmed, dimana biasanya kita tuh kecanduan main sosmed. Solusinya ya gampang, kita uninstall aplikasinya. Walaupun masih ada peluang lihat kontennya di browser, setidaknya kita sudah sedikit mempersulit diri kita untuk menggunakan sosmed itu sendiri. Kalau kita merasa sayang uninstall aplikasinya, bisa juga dengan membuat password spesial sebelum kita membuka aplikasi tersebut. Seperti, saya berjanji main sosmed 15 menit aja. Password kayak gini tuh bisa dibuat kok. Ada aplikasi yang bisa membuat kita bikin password kayak gini sebelum kita ngebuka aplikasinya. Nah, dengan begitu, kita tuh sudah mempraktikkan konsep mengubah lingkungan dengan mempersulit terjadinya kebiasaan buruk kita terulang lagi. Dan secara sadar, kita teringat tuh untuk menjauhi atau menghilangkan kebiasaan buruk kita. Khusus untuk kecanduan terkait penggunaan gadget secara umum, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa membantu membuat kita lebih bijak menggunakan gadget. Cuma saya nggak bisa bahas di sini, akan kepanjangan nanti videonya. Saya akan bahas di video yang lain. Nah, konsep kedua dalam merubah lingkungan agar kita bisa dengan mudah menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu dengan membuat mekanisme reward dan punishment ketika kita berhasil atau gagal melakukan kebiasaan tertentu dalam periode waktu tertentu. Konsep ini tuh mirip dengan yang sebelumnya, sifatnya melengkapi ya, yang kedua ini. Gimana sih caranya? Kan nggak mungkin kita sendiri memberi punishment diri kita sendiri. Nah tenang, saya ada ide teman-teman. Ide konsep yang saya maksud ini bahkan pernah saya rintis, cuma gagal karena suatu hal. Modelnya, kita membuat perjanjian dengan diri sendiri dan mengikut sertakan orang lain yang berperan sebagai pemantau kebiasaan kita, dan dia juga nanti berperan sebagai pemberi hukuman. Gimana sih model perjanjiannya? Nah, pertama tuh yang teman-teman harus lakuin, cari teman atau kerabat yang teman-teman hargain dan teman-teman takutin di saat yang sama. Berikan dia uang dengan jumlah yang cukup besar, sampai-sampai teman-teman tuh gak mau uang itu jatuh ke tangan dia. Misal 100 ribu, kalau kekecilan bisa 500 ribu atau jutaan. Nah, bilang deh ke teman, kerabat atau saudara teman-teman dengan bertatap muka langsung dengan dia dalam membuat perjanjian. Ini itu mirip nazar ya. Mirip juga kayak sumpah sih. Nah, bunyinya itu kayak gini. Saya mau merubah kebiasaan saya akan lari pagi 3 kali seminggu dalam 1 bulan ini. Saya akan kasih laporan ke kamu di WhatsAppmu setiap setelah saya lari. Jika saya tidak lari pagi dan atau tidak kasih laporan tiap pekan, maka uang yang saya kasih ke kamu bisa menjadi milikmu. Atau bisa juga kamu donasikan. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, itu tadi kalau teman-teman ketemu langsung dengan orang yang teman-teman pilih untuk membantu teman-teman melaksanakan program ini. Atau bisa juga dengan teman-teman membuat sebuah rekaman di mana teman-teman mengucapkan sumpah tadi itu, terus kirim ke dia dan buat kesepakatan dengan dia agar dia membantu teman-teman dalam melaksanakan program ini. Jika dirasa hasilnya kurang maksimal, nah sebenarnya itu teman-teman bisa coba dengan cara meningkatkan punishment dan rewardnya dengan mekanisme yang sama, sumpah, punishmentnya berupa uang yang kita jadiin deposit gitu. Buatlah sekreatif, seefisien, dan seefektif mungkin yang teman-teman juga nyaman jalaninnya. Dulu tuh sebenarnya saya mau jadiin konsep ini tuh kayak komunitas, jadi ada banyak orang yang ngikutin.
Nah, kalau misalnya jadi komunitas, kan kita jadi semakin semangat ngelihat teman-teman dan rekan-rekan kita berhasil gitu. Jadi bisa saling reminder juga kalau misalnya gagal atau loyo ngejalanin programnya. Cuma sayangnya komunitasnya nggak jadi, batal. Ya adalah alasannya. Nah, cara ketiga setelah kebiasaan positif, kedua merubah lingkungan, yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi untuk lebih baik setiap hari. Pernah dengar gak? Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Nah, barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Ini ada yang bilang hadis, ada yang bilang ini bukan hadis, ada yang juga bilang ini hadis tapi nggak sahih. Tapi poin saya adalah, kita harus lebih baik dari hari ke hari. Jadikan ini sebagai patokan teman-teman, dan jadikan juga ini sebagai motivasi. Nah, ini salah satu cara saya untuk memotivasi diri saya nih. Jadi kita nggak perlu tuh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kita bandingin aja diri kita hari ini dengan hari yang kemarin. Apakah hari ini lebih baik? Kalau kita bandingin diri kita dengan orang lain, kita nggak tahu orang tersebut gimana. Orang bisa jadi dia main curang, bisa juga dia karena dia beruntung, kan ada konsep keberuntungan kan, yang itu nggak di tangan kita, itu di tangan Tuhan gitu. Nah, bisa juga teman-teman motivasi diri teman-teman dengan cara Steve Jobs. Steve Jobs itu pernah kasih pidato di Stanford sebelum dia meninggal ya, Stanford University. Dia bilang gini, selama 33 tahun terakhir saya telah bercermin setiap pagi dan bertanya pada diri saya sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya, apakah saya ingin melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan kapanpun jawabannya adalah tidak, selama beberapa hari berturut-turut, saya tahu saya perlu mengubah sesuatu. Gitu, kata Steve Jobs. Maksudnya gimana sih? Jadi, kalau apa yang teman-teman lakuin hari ini membuat teman-teman menyesal suatu hari nanti, ya teman-teman harus merubah kebiasaan teman-teman, melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, cara lain untuk memotivasi diri setiap hari bisa juga dengan mengingat momen teman-teman diremehkan oleh orang lain. Mungkin dulu teman-teman pernah dianggap sepele sama orang, atau direndahkan oleh keluarga, pernah dibanding-bandingkan oleh kerabat dengan orang lain. Jadi itu sebagai motivasi tiap hari teman-teman. Dan buktikan kalau apa yang mereka katakan tuh benar gitu. Salah ya. Dan buktikan kalau apa yang mereka katakan itu nggak benar. Cara lain untuk memotivasi diri setiap hari bisa juga dengan teman-teman mengingat fakta bahwa orang-orang sukses itu dikit teman-teman. Jadi kita harus bekerja lebih cerdas, berdoa lebih banyak, dan berpikir lebih positif dibanding orang lain kalau mau sukses. Kalau kita mau masuk ke dalam golongan segelintir orang yang sukses. Cara lain bisa juga dengan mengingat kematian, atau bisa juga dengan memvisualisasikan mimpi teman-teman. Misalnya teman-teman mau punya rumah, mobil, atau masuk ke kampus X 5 atau 10 tahun lagi misalnya. Ya teman-teman pajang foto kampusnya, foto rumahnya, foto mobilnya di HP atau di dinding kamar teman-teman. Sebab dengan melakukan hal tersebut, kita telah memvisualisasikan mimpi kita teman-teman. Cara ini tuh efektif karena udah ada penelitiannya. Dulu ada sebuah penelitian, ya saya nggak bisa jelasin penelitiannya detailnya seperti apa. Intinya, para peneliti mencoba menganalisa siapa sih lulusan Harvard yang paling sukses. Terus dilakukan sebuah pengujian. Kemudian didapatkanlah sebuah kesimpulan. Lulusan-lulusan Harvard yang paling sukses adalah orang-orang yang ketika kuliah atau sebelum dia berhasil itu sudah memvisualisasikan mimpinya, sudah membuat target-target hidupnya. Jadi, teman-teman bisa melaksanakan hal ini juga, dan kita harus memvisualisasikan mimpi kita karena itu adalah salah satu jalan efektif yang telah juga dibuktikan oleh banyak orang. Nah, setelah kita melakukan 3 hal tadi, kita masuk ke cara keempat dan terakhir, yaitu
Pelajari kebiasaan burukmu dalam perspektif yang akan membuatmu menjauhinya. Maksudnya gimana sih? Misal nih, dengan kamu tahu bahwa rokok itu berbahaya, cobalah pelajari bahaya seperti apa hingga kamu expert dengan bahaya rokok. Hingga kamu takut merokok sampai-sampai pikiranmu menuntunmu untuk berhenti merokok secara sadar. Hal ini bisa juga teman-teman terapin di berbagai kebiasaan negatif yang lainnya. Nah, jadi itulah teman-teman 4 konsep yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan pastinya akan bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita. Dengan catatan kalau dipraktekin ya, jangan lupa nih, jika ada hal-hal yang mau teman-teman diskusikan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya jadi semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.